Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh yang mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-mu'min kajasadin wahid. Seorang mukmin itu bagaikan satu jasad yang sama. Ketika satu anggota tubuh yang sakit, maka akan sakit seluruh anggota tubuh. Begitulah persaudaraan seorang mukmin. Hari ini mungkin kita di sini tidak melihat apa yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita muslimin yang lainnya, terkhusus yang menimpa banjir. Maka apa yang mereka sakitkan itu yang harus kita rasakan. Kesedihan yang menimpa mereka, bencana itu juga harus tertanam pada diri kita. Maka apa solusinya? Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita bantu saudara kita. Walaupun dengan kalimat-kalimat yang indah, walaupun dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, walaupun dengan kalimat-kalimat yang bisa menghibur. Yang jelas sebesar apapun kemampuan yang kita miliki, kita hibur, kita merasa sakit, kita merasa menderita sebagaimana saudara-saudara kita yang lainnya juga menderita. Ya. Dan banyak sekali hikmah di balik itu semuanya. Yang jelas ya, keterbatasan ilmu kita, keterbatasan waktu, ya kita tidak akan bisa menyebutkan sekian banyak hikmah di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita bisa melihat sendiri di Aceh dulu. Pertikaian, peperangan, pembantaian, ketakutan, tidak ujung berakhir. Banyak sekali memakan korban. Tapi subhanallah, ketika Allah mendatangkan tsunami, musibah buat kita, betul atau tidak? Tidak ada hikmah yang besar di balik itu semuanya, yang bisa kita fahami dengan akal kita, yang terkadang kita tidak tahu apa di balik itu semuanya. Perdamaian terjadi, betul atau tidak? Terjadi perdamaian. Ya, hilang hal-hal yang ditakutkan, peperangan yang terjadi, hilang semuanya. Ya, inilah bukti dari apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Ya, musibah yang didatangkan oleh Allah kepada kita, terkadang Allah ingin mengganti yang lebih baik daripada itu semuanya. Adapun saudara-saudara kita yang beriman, yang mereka gugur, wafat di dalam musibah tersebut, itu memang sudah ajal yang telah Allah tentukan, yang tidak akan pernah dimajukan dan dimundurkan. Dan insya Allah, ya, mereka insya Allah akan mendapatkan pahala syahid. Karena Rasulullah mengkhabarkan dalam hadis, di antara orang-orang yang mendapatkan pahala syahid adalah orang yang tenggelam atau orang-orang yang dihimpit dengan benda yang berat. Kita mungkin sedih melihat saudara kita yang meninggal, ya, dalam keadaan terluka dan lain sebagainya, itu pandangan mata kita. Tapi orang-orang yang beriman, telah datang malaikat memberikan khabar gembira kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Dan Allah telah nampakkan kepadanya tempat duduknya dalam surga. Inilah tempat dudukmu nanti di dalam surganya Allah, sehingga waktu penantian dia di dalam alam barzakh seperti, ya, malam pengantin baru tanpa terasa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah selamat dengan keimanan mereka. Adapun kita yang hidup, yang selamat dari tsunami atau selamat dari bencana, apakah kita bisa memastikan kita mati di atas keislaman? Apakah kita bisa mati dalam keadaan kita masih mengerjakan salat? Apakah kita bisa mati dalam keadaan kita hari ini menuntut ilmu? Apakah kita bisa mati dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ya, mereka sudah beristirahat, orang-orang mukminin, as-solihin, al-muttaqin, dan mereka menunggu kenikmatan yang datang dari Allah. Adapun kita yang masih hidup, ya, masih panjang perjalanan kehidupan kita. Kita belum bisa beristirahat sebelum malaikatul maut mencabut nyawa kita, dalam keadaan kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang jelas di balik itu ada hikmah semuanya, apa yang Allah tentukan. Disinilah butuh husnudzon kita kepada Allah Rabbul Alamin.